Saudara silakan duduk kembali. Kita dalam bulan ini kita merenungkan surat Roma. Surat Roma adalah surat yang sangat sulit untuk dikhotbahkan karena berisi begitu banyak pengajaran yang kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu banyak berisi pengajaran-pengajaran yang dibuat oleh Rasul Paulus kepada gereja. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita terapkan karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Termasuk ketika kita belajar minggu lalu mengenai Injil yang diberitakan oleh firman Tuhan jauh sebelum Injil itu diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara, kita akan membaca surat Roma, tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat, berpikir mengenai sesuatu. Kalau kita lihat judul ini, saudara akan melihat ini judulnya Be a Real Christian. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Lalu saudara mungkin tanya, Pak Pendeta, apakah ada orang Kristen yang tidak sebenarnya? Kalau saudara lihat banyak di marketplace, saudara membeli handphone, saudara melihat merek-merek handphone yang kelihatannya bagus dengan merek-merek ternama, begitu dibeli, saudara akan menemukan handphonenya tidak seperti handphone itu KW. Ya. Jadi rupanya saya pelajari ada juga orang Kristen KW. Tahu ya Kristen KW ya? Ada KW-nya, ada KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Enggak benar-benar enggak original. Tidak original. Jadi ada orang Kristen yang biasa-biasa saja yang sebenarnya dia menyebutkan dirinya Kristen tapi isinya tidak. Seperti saudara beli HP, kelihatannya ini HP branded karena dari mereknya. Begitu dibongkar, isinya tidak demikian. Jadi kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 11, orang-orang di Antiokhia itu pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Nah perhatikan saudara, kata Kristen itu artinya orang yang serupa dengan Yesus. Serupa dengan Kristus. Kalau melihat dari definisi ini, saudara coba kita berpikir. Kalau kita menamakan diri kita sebagai orang Kristen, lalu kita bercermin, apakah hidup kita serupa dengan Kristus? Dari situ saja saudara akan menemukan, apakah aku benar-benar orang Kristen atau hanya casingnya saja saya menemukan bahwa saya orang Kristen, tapi isinya enggak. Isinya orang lain. Ya. Casingnya Kristen, isinya orang lain. Jadi kata Kristen, ada orang-orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh. Ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ngaku-ngakunya Kristen, tapi Yesus sama sekali diabaikan dalam hidupnya. Ngaku-ngakunya Kristen, kita bisa melihat dia pergi ke gereja tiap hari. Di handphonenya ada Alkitab, berbagai macam versi. Ngomongnya saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali. Hafal luar kepala, saudara nggak bisa kalah nggak bisa menang sama orang Farisi yang begitu luar biasa hafal Alkitab. Tapi Yesus bilang apa? Hei, ular bludak. Nah kita yang kalau baca hari ini besok enggak gimana? Ular naga kali ya. Jadi seperti itu saudara, jadi ada Kristen KW. Nah kita akan belajar dari pasal 1 ayat 8 sampai 15 mengenai relasi antara Paulus sama jemaat Roma. Bagaimana sikap Rasul Paulus, bagaimana keadaan orang Roma, jemaat di Roma. Dan kita akan melihat tersirat di situ bahwa mereka adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita bercermin ya, apakah saya seperti ini? Apakah saya seperti jemaat Roma?
Apakah saya seperti Rasul Paulus? Kita coba lihat nanti kalau saudara mungkin. Jadi gini saudara, tadi kita diskusi di care group. Saya mau Pak, saya mau jadi mengikuti Yesus, ikut Yesus, saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi karena saya masih berdosa, maka seringkali saya tidak seperti apa yang Yesus harapkan. Ya enggak apa-apa lah ya. Itulah gunanya saudara pergi ke gereja. Supaya kita bisa introspeksi. Ya, tiap minggu saudara pergi ke gereja, saudara bisa introspeksi. Sebulan sekali saudara pergi ke gereja, saudara jarang sekali introspeksi. Setahun saudara tidak ke gereja, saudara tidak pernah introspeksi. Jadi coba kita rajin-rajin supaya kita makin introspeksi, kita sampai sejauh mana. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 8 ayat 1, Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Kita baca ayat ini silih berganti, saya mengajak saudara untuk baca. Bukan cuma saya yang baca, supaya jangan sampai saudara hanya mendengarkan saja. Kita baca pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-15. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Saya pasti terbaca ya, mudah-mudahan ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Oke, kalau saudara bertanya-tanya, kira-kira apa ciri-ciri orang Kristen yang sesungguhnya? Banyak sekali Alkitab bicara mengenai ciri-ciri orang Kristen. Kita akan melihat 3 hal dari Roma pasal 1 ini mengenai ciri-ciri orang Kristen yang sebenarnya. The real Christian. The real Christian. Kita lihat dalam ayat 8, Paulus berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Imanmu terkenal sekali. Jadi orang Kristen itu yang sejati itu, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu imannya terkenal. Terkenal imannya. Jadi kalau saudara mengatakan saya terkenal, ini tidak bicara mengenai identitas. Enggak bicara mengenai nanti kalau saudara mengatakan, Pak saya itu di kampung saya, di tempat saya tinggal, itu terkenal sebagai orang Kristen. Kita tidak bicara itu. Kita tidak bicara mengenai identitas. Karena seseorang pasti akan terkenal karena apa yang dia lakukan. Bukan karena identitasnya, bukan. Kalau saudara mengatakan saya terkenal sebagai orang Kristen, semua orang Kristen juga bisa tahu dia bahwa dia adalah orang Kristen. Dia bisa tunjukkan kepada orang-orang tetangganya, dia pasang pohon Natal, begitu Natal, dia bisa buat kalung salib untuk pergi dan tunjukkan kepada orang lain bahwa dia orang Kristen. Tapi bukan itu. Terlihat di sini, orang-orang Roma adalah orang-orang Kristen. Tapi mereka tidak terkenal sebagai orang Kristen. Mereka terkenal karena
imannya. Jadi seseorang bisa terkenal karena apa yang dia lakukan atau ada sesuatu yang spesial di dalam hidupnya. Itu terkenal. Jadi kalau saudara yang saudara lakukan, misalnya saudara korupsi, tadinya nggak terkenal. Nggak ada tahu yang namanya si John, nggak ada yang tahu namanya si ini. Daniel lah ya, ini ada nama Daniel, sorry ya, saya gitu Daniel. Nggak ada yang tahu nama Daniel. Tapi sejak dia korupsi 500 triliun, terkenal dia. Ngerti maksud saya? Jadi bukan karena identitas, tetapi karena apa yang dia lakukan. Coba lihat contoh tokoh Adolf Hitler. Dia orang biasa saja. Coba lihat, ada yang tidak kenal. Siapa yang tidak kenal Adolf Hitler? Ada? Saya tidak taruh namanya. Saya tidak taruh namanya. Tapi saudara tahu siapa namanya? Tahu. Tapi dia terkenal karena namanya. Bukan karena apa yang dia lakukan. Dia membantai 6 juta orang Yahudi dan puluhan juta orang-orang lain. Kena akibat meninggal, menderita, menjadi korban atas apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, saudara mau jadi terkenal sebagai apa? Apa? Ayo. Di kampung saya orang tahu saya. Tapi dikenal sebagai apa? Oh itu tuh bapak itu. Yang mana? Itu tuh bapak si Daniel itu. Yang mana sih? Itu yang mukul istrinya terus. Nah itu kan tahu jadi orang. Orang tahu. Kenapa? Karena sering pukul istrinya. Oh itu tuh bapak itu tuh. Ibu itu tuh. Yang mana sih? Aku kok tahu nama dia, tapi orangnya yang mana ya? Kok nggak tahu sih? Itu yang kalau belanja nawarnya nggak kebangetan gitu loh. Nah, itu terkenal karena apa yang dilakukan. Nah orang Roma terkenal karena imannya. Ini yang menarik perhatian orang-orang seluruh dunia terhadap jemaat di Roma. Ada apa dengan orang Roma? Imannya itu seperti apa sehingga orang-orang lain kagum dengan mereka. Jadi ini sih saudara. Jadi dia terkenal karena imannya. Coba kita pikir bagaimana caranya kita terkenal karena iman kita kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi dengan orang Roma? Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan aniaya. Ini jemaat tidak didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus hanya dengar kabar tentang jemaat. Dia belum pernah ketemu. Saudara lihat nanti ya. Saudara, aku ingin mengunjungi kamu. Dibilang. Dia belum pernah mendengar. Dia belum pernah bertemu dengan orang Roma. Tapi terkenal karena imannya. Iman yang seperti apa? Begini saudara. Kalau orang-orang Roma itu sering menghadapi aniaya sama seperti orang-orang lain. Tapi begitu mereka di Roma itu, saudara akan ketemu dengan tempat di mana orang-orang Kristen dianiaya dan mereka tetap mengatakan, aku tetap percaya kepada Yesus. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi kepada diriku. Aku tetap percaya kepada Dia. Dan mereka diancam. Kau sangkal Yesus, kalau tidak percaya, kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu akan aman hidupmu. Lalu mereka bilang, aku tidak akan pernah menyangkal Yesus seumur hidupku. Itu iman kan? Dia yakin apa yang dia percayai dan dia sanggup membayar harga terhadap apa yang dia percayai. Itu yang disebut iman. Enggak lebih dari situ. Orang Kristen, ya orang Kristen, ada orang Kristen biasa-biasa saja. Oh, saya tahu orang Kristen itu. Yang mana? Itu yang menyangkal Tuhan. Terkenal dia menyangkal Tuhan. Nah, imannya tidak menunjukkan bukti seperti itu. Nah itulah yang terjadi kepada orang Roma. Coba saudara, minggu lalu kalau nggak salah, saudara membaca dari Ibrani pasal yang ke
13 ya. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ini iman saudara. Ibrani pasal 11 bicara tentang iman. Dan saudara tahu, Hoyt berbicara mengenai ini. Ada orang-orang yang beriman, kata kita bilang. Kita beriman, kita sembuh. Oke? Kita beriman, Tuhan luar biasa. Allah dahsyat. Lalu bagaimana bila terjadi Allah tidak melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu? Masihkah engkau beriman kepada Dia? Seperti Ibrani pasal 11 disebutkan di situ, ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Di mana itu yang ngomong kalau aku anak Tuhan aku diberkati dengan kekayaan. Mereka beriman tapi mereka menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kalau saudara yakin akan sesuatu, saya yakin akan sesuatu, saudara pasti akan pertahankan. Benar tidak? Halo? Saudara yakin bahwa Yesus memberikan kepada saudara hidup yang kekal? Yakin? Saudara yakin bahwa Yesus mengasihimu? Yakin? Kalau saudara yakin itu saudara pasti bayar harga yang mahal untuk itu. Aku bayar harga untuk keyakinanku. Apapun yang orang lain minta untuk lakukan, untuk menyangkal Yesus, untuk deny dia, tidak akan kulakukan. Karena dialah satu-satunya juru selamatku, Tuhanku. Kalau memang itu yakin. Tapi orang Kristen zaman sekarang berbeda sama orang Romawi. Orang Romawi diancam dengan kematian dan siksaan. Orang Kristen tidak diancam dengan itu. Tapi tetap saja kita menyangkal Tuhan. Kita tidak bisa ikut seperti apa yang Tuhan mau. Hal-hal yang sedikit pun menggoda kita mau ikut godaan itu dan tidak ikut Tuhan. Kita takut kehilangan teman dan ikut-ikutan dengan apa yang teman kita katakan kepada kita. Dan tidak percaya kepada Tuhan. Dalam banyak situasi saudara-saudara kan di-push untuk mengikuti sesuatu aturan-aturan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita selalu ikut itu. Tidak diancam. Tidak diancam. Tidak diancam kalau engkau melakukan ini. Kalau kau tetap setia kepada Tuhanmu, maka engkau akan diancam. Enggak ada. Ada yang mengancam saudara kalau saudara tidak pergi ke gereja? Ada? Ada yang mengancam saudara kalau saudara pergi ke gereja? Enggak ada. Tidak ada yang mengancam saudara kalau saudara rajin ke gereja. Kalau kamu rajin ke gereja kamu dibunuh. Enggak ada. Tapi orang Kristen tidak ke gereja atas keinginannya sendiri. Orang Kristen tidak membaca Alkitab atas keinginannya sendiri. Enggak ada yang mengancam. Kamu jangan baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, kamu gaji dikurangin. Enggak ada. Tapi semua kita ikuti keinginan kita. Saudara mau terkenal sebagai apa? Saya tidak mau terkenal, Pak Pendeta. Ya paling tidak tetangga saudara mengenal saudara sebagai apa.
Paling tidak keluarga saudara mengenal saudara sebagai apa. Jadi kalau anak-anak ditanya, siapa papamu? Dia tidak hanya menyebut sebagai nama, tapi papaku adalah orang yang luar biasa. Menjadi contoh bagiku untuk melihat Tuhan. Dia terkenal oleh anak-anaknya sebagai bapak yang luar biasa. Menjadi contoh untuk melihat Tuhan. Saudara di tempat pekerjaan dikenal sebagai apa? Gampang diajak kompromi? Atau karena iman? Itu saudara yang ciptakan. Saudara yang buat itu. Jadi saudara lakukan sesuatu yang tiap hari dilihat oleh mereka. Seperti itulah saudara terkenal. Kalau saudara sering terlambat pergi ke kantor, seperti itulah saudara dikenal. Karena siapa? Itu orang yang suka terlambat ke kantor. Oh iya ya, sudah tahu lah itu dia. Jadi saudara mau terkenal sebagai apa? Waktu saya dulu kuliah, saya bergabung dengan sebuah gereja kecil di Depok. Dan bergabung di situ saya pikir saya akan bantu gereja ini, bukan bantu, melayani bersama-sama di situ. Dan ada seorang pemuda yang seusia lah dengan saya waktu itu. Datang ke gereja, rajin loh ke gereja. Dia rajin ke gereja, saya coba mendekati dia. Tapi orang gereja sudah tahu siapa dia. Rumahnya tidak jauh dari gereja. Dia Kristen sejak lahir. Tapi semua orang gereja kenal dia sebagai seorang preman. Tahu preman ya? Enggak tahu ya, Pak Caleb tahu preman ya. Ya kalau yang gitu-gitu tahu ya. Orang yang pekerjaannya kalau Senin sampai Sabtu itu ya kalau enggak mabok, malakin orang, minta-minta duit, marah, berantem, berkelahi. Kalau Minggu, aku mesti dedikasikan hariku buat Tuhan hari ini. Itu orang gereja tahu siapa dia. Jadi saudara mau terkenal sebagai apa? Itu saudara yang buat. Satu saja yang jelek dalam hidup saudara, maka saudara akan terkenal dengan itu. Jadi bercerminlah ya. Sekarang saudara terkenal sebagai apa? Saudara tahu itu. Ya. Yang kedua, kita lihat Allah ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksi bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan dan mengunjungi kamu, dan aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu dan menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Perhatikan, Paulus mengatakan Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, Allah yang aku layani, dia bersaksi bahwa Allah itu aku layani. Dan dia berkata, Allah yang kulayani itu bersaksi menguatkan aku. Bahwa aku sungguh-sungguh mengasihimu, aku sungguh-sungguh melayanimu, aku sungguh-sungguh setia di dalam pelayananku. Coba kita buka buat diri kita sendiri. Berani gak ngomong seperti Rasul Paulus ngomong? Allahku menjadi saksiku bahwa aku sungguh-sungguh melayani dia. Ada? Siapa yang menjadi saksi? Bahwa saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi yang kedua, kalau saudara ingin melihat apakah saya sungguh-sungguh orang Kristen, saudara berkomitmen terhadap pelayanan. Sehingga saudara bisa mengatakan, lah
Aku tidak peduli kalau orang lain mengatakan bahwa aku tidak setia dalam pelayanan. Allahku sendiri yang menjadi saksi bahwa aku setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak melayani, bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa Allah adalah segalanya dalam hidup saudara? Is he everything? Apakah dia segalanya dalam hidupmu? Kalau dia segala-galanya, saudara pasti mau melayani dia. Benar enggak? Halo? Benar tidak? Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Yesus. Maksud saya begini, saudara. Waktu saudara mengatakan saudara orang Kristen, kenapa saudara pergi ke gereja? Apa yang saudara cari di sini? Untuk saya siapkan ini, sebenarnya saya tergoda untuk menyebut Kristen hedonis. Ada banyak definisi tentang Kristen hedonis. Ada mengatakan sebenarnya enggak salah. Saya setuju hedonisme di dalam dunia kekristenan itu tidak salah. Karena Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan bersukacitalah. Tapi sukacita itu di dalam siapa? Apa yang membuat saudara bersukacita? Apa yang saudara cari? Kalau saudara mencari sukacita, kesukaan Allah, maka itulah yang disebut dengan Kristen hedonis sejati. Tapi banyak orang kekristenan itu, orang pergi ke gereja hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Saudara tahu, banyak orang tidak suka dengan gereja yang terlalu banyak menuntut pelayanan. Lebih baik saya pergi ke gereja, saya tidak kenal pendetanya, saya datang, saya duduk, saya menyanyi-nyanyi. Lagu-lagunya bagus, menghibur, musiknya keren, khotbahnya lucu. Aku pulang, aku puas, aku diberkati tanpa pelayanan. Tanpa pelayanan. Orang Kristen sejati tidak seperti itu. Saya tidak mencari kesenangan. Oke lah, saya datang, saya menikmati puji-pujian. Saya menikmati berkat Tuhan. Tapi aku juga mau supaya aku ambil bagian di dalam pelayanan. Aku tidak sekedar sebagai penonton saja. Aku ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi kekristenan yang sebenarnya adalah kekristenan yang melayani, berkomitmen di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara, kita melakukan apa dalam pelayanan? Apa yang kita lakukan? Jangan berpikir hanya tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di sini. Bukan berarti saudara tidak bisa main drum lalu sebenarnya nggak bisa melayani. Tidak, kita ambil contoh terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat yang dia sebutkan tadi. Coba lihat ayat 9 sampai yang ke-12. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Berdoa adalah salah satu pelayanan yang bisa saudara lakukan. Engkau sudah tidak terlihat di sini. Tapi Allah lihat itu dan menjadi saksi. Bahwa saudara setia di dalam mendoakan orang lain. Saudara setia dalam mendoakan ke gereja saudara. Pelayanan di gereja ini. Saudara doakan. Tidak perlu saksi lain. Nggak perlu dilihat oleh orang lain, tapi Allah sendiri menjadi saksi bahwa saudara berdoa. Jadi jangan pikir, jangan pernah mengatakan Pak Pendeta, saya tidak masuk dalam struktur gereja, so saya tidak bisa melayani. Nggak bisa seperti itu.
Tidak bisa seperti saudara bisa melayani dengan cara berdoa. Besok ada ibadah, saya akan mendoakan pendeta yang berkhotbah. Saya akan mendoakan jemaat Tuhan yang akan datang. Saya akan mendoakan ini pekerjaan Tuhan di sini. Saya akan mendoakan pekerjaan Tuhan di situ. Saya akan mendoakan ini, mendoakan itu. Itu salah satu pelayanan. Jangan berpikir tentang struktur. Jangan. Enggak ada tuh di jabatan gereja saya sebagai ini, sebagai itu. Jadi saya tidak bisa melayani. Salah. Paulus bukan bagian dari jemaat Roma. Tapi dia bisa mendoakan jemaat Roma. Aku berdoa, ayat 10. Semoga dengan kuasa Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Kunjungan. Halo. Nah itu biasa-biasa aja ya. Itu tugas pendeta. Iya. Saya mesti ngomong kepada saudara bahwa kunjungan di masyarakat urban itu susah. Karena waktu Pak kapan saya bisa kunjungi? Pulang dari kantor sampai rumah jam 10 malam Pak. Bapak bisa jam berapa? Emang sukar. Tapi saudara bisa ketemu satu sama lain. So bisa ambil bagian dalam kunjungan. Mengunjungi satu sama lain. Ketemu satu sama lain. Saudara bisa mengunjungi dan memberikan kekuatan. Kemudian lihat di situ. Sebab aku ingin, ayat 11. Aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Guna menguatkan, memberi kekuatan. Kalau dengar ada jemaat yang sakit, pendeta kunjungin dia. Iya oke, pendeta kunjungi. Tapi saudara ambil inisiatif, saudara bisa kunjungan. Lalu menguatkan. Ini sudah jalan. Saya senang sekali ini gereja, luar biasa. Kayaknya ini di sini real Christian semua. Ya. Ada apa di atas kepalanya itu, terlihat semua. Kalau ada yang sakit, ayo kapan kita kunjungin dia dan mendoakan. Itu luar biasa. Seperti itu yang terjadi kalau di antara kita bisa saling menguatkan dan mengunjungi satu sama lain. Kemudian di situ disebutkan dalam ayat yang 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur. Nah, Paulus dihibur oleh jemaatnya. Kunjungi pendeta ya. Ini pendeta curhat gak pernah dikunjungi. Semua orang perlu hiburan. Baik pendetanya maupun jemaatnya. Jadi saudara bisa saling mengunjungi satu sama lain dan menghibur satu sama lain. Ini bisa terjadi di mana? Di care group. Benar enggak saudara? Ayo yang bilang amin bahwa care group menghibur satu sama lain. Bilang amin. Nah, yang enggak ikut care group mana ada terhibur. Itulah pelayanan yang sebenarnya. Saudara enggak usah jadi gembala care group. Enggak usah. Tapi saudara masuk ke care group, saudara menghibur yang lain dan dihibur. Nah itu pelayanan saudara. Itu pelayanan. Jadi berkomitmen terhadap pelayanan. Ambil bagian. Ya, enggak perlu di sini. Enggak perlu bukan bagian. Saya enggak ada main musik bisa sedikit pun. Ya pukul drum bunyi tapi enggak beraturan. Saya bisa seperti itu kalau enggak beraturan. Tapi saudara enggak mau kan? Turunkan orang itu. Saya enggak bisa seperti itu. Tapi yang lain bisa. Lakukan bagianmu apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Ketiga saudara. Real Christian itu terlihat. Hasil pertumbuhan rohani terlihat jelas. Enggak jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Hari ini saya jadi orang Kristen yang kayak gini, besok saya lain lagi naik level. Naik level dong. Saya enggak seperti dulu lagi. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Di tengah-tengah dia sudah dengar kabar tentang iman orang Roma. Nah pasti ada buah di situ. Kalau imannya terkenal,
pasti ada buah di situ, benar nggak? Coba pikir, kalau saudara iman saudara hebat dan luar biasa, dan saudara pelayanan saudara bagus, pasti ada buah di situ. Dan itu menyenangkan bagi Rasul Paulus, seorang yang luar biasa. Nah, kita bicara banyak mengenai buah. Waktu Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis, lalu banyak orang Farisi datang untuk dibaptis, dia bilang begini, "Hei, ular beludak, untuk apa kamu dibaptis? Kalau kamu dibaptis tapi tidak ada buah, untuk apa?" Itu kan maksudnya kan. Kalau saudara jadi orang Kristen tapi buahnya nggak ada, untuk apa? Capek-capekin, basah-basahin baju, maksudnya kira-kira begitu. Jadi harus ada buahnya, buahnya terlihat. Yesus bilang, saudara tahu di khotbah di bukit, Matius pasal 7. Dia bilang begini, hati-hati terhadap orang Farisi dan pengajarannya. Mereka terlihat seperti bulu domba, seperti seekor domba. Tapi hanya bulu, casingnya saja. Mereka adalah serigala. Dari mana kamu tahu bahwa dia the real leader? Dari mana kamu tahu dia pemimpin rohani yang sebenarnya? Buahnya. Buahnya. Jadi kalau nggak ada buahnya, bukan orang Kristen sejati. Bukan orang Kristen yang sebenarnya. Tidak ada buah, maka bukan orang Kristen. Saudara, mungkin saudara mengatakan seperti ini. Pak Pendeta, buahnya ada loh. Apa itu? Baca Alkitab tiap hari. Kita kan ada program baca Alkitab tiap hari ya. Saya dulu gak pernah baca Alkitab. Tapi sekarang saya baca Alkitab tiap hari. Bukan buah itu yang dimaksud. Itu lahiriah. Itu nampak seperti seremonial saja. Seperti orang pergi ke gereja hanya seremonial saja. Jadi mereka datang ke gereja, mereka beribadah, pulang udah biasa lagi kayak setan lagi. Baca Alkitab, iya. Tapi apakah Alkitab itu mengubah hidupmu? Itu yang lebih penting. Saya baca Alkitab Pak Pendeta tiap hari. Tapi hidupmu berubah enggak karena baca Alkitab? Enggak. Ngapain? Jadi buahnya itu, saudara baca Alkitab, hidupmu sesuai Alkitab itu hasil yang ingin dicapai dan ingin dilakukan dan didengar oleh Rasul Paulus. Saudara, dengarkan lagu itu. Hidupku menggenapi. Benar enggak? Hidupku menggenapi firman. Benar enggak? Lalu contohnya apa? Dia bilang tanda mujizat apa? Tiap langkahku. Jadi kalau ada mujizat itu berarti di tiap langkah kita hidupku menggenapi firman Tuhan. No. Sebentar. Kalau saudara baca Alkitab dan di dalam Alkitab itu tertulis sesuatu dan saudara lakukan, itu yang disebut menggenapi, terjadi di dalam hidupmu. Waktu Yesus datang dan Yesus melakukan sesuatu, genaplah seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Maka Yesus menggenapi firman Tuhan karena firman Tuhan mengatakan ini dan Yesus terjadilah seperti itu. Coba 1 Petrus mengatakan pasal 1. Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Digenapi enggak? Ayo. Sudah baca Alkitab? Apakah hidupmu menggenapi firman Tuhan? Jadi hati-hati nyanyi lagu itu ya. Hidupku menggenapi firman. Kayak kira gini kalau malaikat dari atas pret. Mana? Tuhan bilang kasihilah musuhmu tapi kamu benci pada orang lain. Membaca gak itu? Baca.
Apa yang digenapi? Apa yang digenapi di situ? Nggak ada. Itu loh Pak Pendeta. Tuhan memberikan berkat. Nah, itu egois kan? Kalian balik ke diri sendiri, bukan kepada Tuhannya. Tidak mencari kesenangan Tuhan, mencari kesenangan diri sendiri. Jadi gimana, saudara? Jadi seharusnya ada buah yang nampak. Nah, Alkitab bicara mengenai buah. Saudara lihat, kalau saudara bicara mengenai buah, pasti saudara buka dari Galatia ya. Ada buah-buah rohani, oke enggak ada masalah. Buah itu adalah hasil yang nampak terlihat karena sesuatu peristiwa terjadi. Ada hasilnya. Kalau ini terjadi, maka terjadilah ini. Gitu ya. Kalau saya makan buah mangga dan saya tanam di pot, maka pasti muncul itu buah mangga. Bukan buah yang lain. Apa Yesus katakan mengenai orang Farisi? Kamu tidak bisa berbuah ara karena kamu semak duri. Kalau kamu pohon ara, maka buahmu buah ara. Yesus bicara mengenai hasil. Kalau saudara benar-benar orang Kristen akan nampak seperti itu. Nah kita cek. Saudara cek. Saya seperti ini atau tidak? Paling tidak saya melihat ada 3 hasil orang the real Christian. The real Christian. Ada 3 hal. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pertama, pola pikirnya berubah. Coba pikirlah. Pola pikir saudara berubah? Enggak. Apakah saudara diubah? Mindset saudara dari mindset duniawi ke mindset ilahi. Tadinya cara saya berpikir ada cara berpikir duniawi. Roma pasal 2, pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau tahu mana kehendak Allah. Mindset kita berubah. Cara berpikir kita. Saudara pikir saja sendiri. Kita gak usah ngupas lama-lama. Oh iya ya. Tiap kali saya memutuskan sesuatu. Mindset saya bukan mindset ilahi. Tapi mindset dunia. Yang kedua, perilaku sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau saudara baca firman Tuhan, apa yang saudara lakukan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau berbeda, enggak ada buah itu. Itu buah yang kedua. Dapat dilihat dari situ. Yang ketiga, saudara, cepat ayat yang ke-14-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang-orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang-orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Maksud Paulus apa mengenai buah di sini? Saudara, kalau saudara satu buah mangga ditanam bijinya dan tumbuh lebat, berapa buah mangga yang dihasilkan? Tidak berbuah? Atau banyak? Banyak. Harusnya seperti itu. Kami baru tebang pohon mangga. Gak ada buahnya. Tebang. Saudara, kalau saudara menghasilkan buah, senang Tuhan. Jadi saya orang Kristen. Seharusnya saya menghasilkan orang Kristen lebih banyak. Buah yang dimaksud, saya harus cari jiwa. Gak bisa saudara diam. Duplikasikan dirimu untuk menghasilkan jiwa-jiwa baru. Lihat itu. Coba saya ingin mengajak saudara melihat lagi dari beberapa bagian. Ada imannya terkenal oleh tetangganya.
tetangga kita mengenal kita dengan iman yang luar biasa. Lalu sebagai orang Kristen, saudara mengatakan kepada pendeta, pendeta, imanku terkenal di situ. Di lingkunganku, imanku terkenal di kantorku. Siapa yang tahu itu? Terkenal di mana? Teman-temanku, tetanggaku. Lalu mereka tahu apa tentang perubahan hidupmu? Ya pokoknya dia tahu, aku orang Kristen. Dan imanku mereka kenal sebagai orang baik, bapak yang baik. Tapi mereka tidak kenal Tuhanmu. Lalu saya mengatakan, cara saya begitu Pak Pendeta. Saya nggak usah cerita. Mereka tahu bahwa orang Kristen udah cukup gitu. Nggak bisa. Mereka ingin tahu apa yang mengubah hidupmu. Sehingga mereka juga ingin berubah seperti saudara berubah. So you have to tell them about your Christ. Kasih tahu kenapa saya berubah, kenapa saya bisa seperti ini. Kasih tahu mereka tentang Tuhanmu. Sehingga saudara menghasilkan buah. Kamu mau tahu kenapa? Ini Tuhanku. Aku cerita tentang Tuhanku, dia juru selamat. Kenapa aku bersuka cita setiap hari? Karena walaupun aku sakit, aku akan pergi ke sana. Kenapa aku bisa pergi ke sana? Karena Tuhanku menjamin. Kamu mau gak punya Tuhan kayak gitu? Cerita kepada mereka. Sehingga saudara menghasilkan buah. 3 buah ini harus ada dalam hidup saudara. 3 buah ini harus ada. Jadi kita refleksi. Kita sama-sama refleksi. Apakah aku orang Kristen sesungguhnya? Atau hanya ikut-ikutan? Atau hanya ganti casing saja? Isinya, saya masih mengikuti dunia. Kita berdoa.